Ibu Bapak Bang, kali sebelum berangkat ke sekolah itu kalian harus sarapan dulu ya. Insyaallah Bu. Ya, besok-besok sarapan. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ya Bu. Ya, Mas Ijaz. Teman-teman, sebelum pelajaran kita berdoa. Doa memulai. Amin. Amin. Terima kasih Mas Ijaz. Bapak Bu. Nah, hari ini kira-kira yang tidak hadir siapa? Semua ya? Nah, oke. Sudah hadir semua. Sebelum belajar kita nyanyi terlebih dahulu. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bu, siapa yang Bu? Pimpin room situ. Ya Bu ya, ya Bu. Iya, ya. Bu duduk Bu. Nyanyi lagu Garuda Pancasila semuanya berdiri. Baik anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Lupa. Tadi malam belum belajar ya? Minggu lalu kita itu sudah belajar tentang bumi. Maka sekarang kita akan belajar bab 3 awas kuman. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang cara menjaga kebersihan diri. Peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf K. Nah, coba perhatikan gambar yang di depan. Itu ada gambar apa? Ular. Nah, jadi apel ini sudah dilengkapi oleh ular. Nah, kira-kira apakah yang kalian ketahui tentang kuman? Kuman ya, bakteri, betul. Terus penyakit, virus, penularan. Ya, jadi kuman itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita sakit. Ada bakteri tadi, betul ya jawaban kalian semua? Bu, aku ditinggal sama aku Bu. Enggak Bu, boleh gitu ya. Kuman bisa terdapat di mana saja. Contoh pada gambar yang ditampilkan, kuman ada di mana? Tangan Bu. Bisa nggak Bu? Bisa. Yang ketiga, apakah yang akan terjadi jika kita tertular penyakit? Sakit. Ya, kita akan sakit. Terus yang keempat, bagaimanakah caranya agar kita terhindar dari kuman? Menjaga kebersihan. Cuci tangan dengan air, mengalir. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama ya. Ini kira-kira apa yang huruf apa yang terdapat pada kata kuman? Yang tadi ini yang tadi ini kita ya sudah bisa mengenal huruf. Nah, sekarang kita akan baca dari kata kuman. Siapa yang mau baca? Ya, Mbak Nur. Kuman. Dibaca ku, M-A-N dibaca man. Jadi
Hukuman dibaca hukuman. Hukuman dibaca pura-pura. Coba perhatikan gambar yang ditampilkan di depan. Nama-nama binatang di bawah ini yang berawalan dengan suku kataku. Kuda, Uyam. kucing, sama kutu. Uyam. Dari gambar ini dan Uyam. Kuku. ada tiga ya, ada tiga. Putih. Kupu-kupu. Uyam. Nah, siapa yang mau coba membaca kata kupu-kupu? Tapi harus jajah ya kayak tadi. Siapa yang mau coba? Saya. Main baru. Jangan malu-malu dong. Ya betul. Nah, bagaimanakah caranya agar kuman tidak berpindah ke tubuh orang lain? Jangan mendekat. Kalau di dalam kelas bisa, misalnya kalau kalian sedang sakit, contohnya flu, batuk, itu kan kita harus pakai masker. Kalau belum mandi itu, kalau belum mandi ya, kenapa belum mandi kan kalau kita tuh harus sebelum mandi ya, lagi mandi ya enggak Biasa belum mandi, banyak kuman. masih jalan dulunya nggak bisa mandi ya. Biasanya belum mandi, Bu. Tapi saya kan aku mandi. Corona Dokter bisa. Dokter bisa. Jangan sampai, Bu. yang kedua, cara agar kuman itu tidak berpindah ke tubuh orang lain yaitu dengan apa tadi? Sama kita lakukan jaga baik. Kamu pilih satu dan ngapain? Nah, jadi cuci tangan ini perlu kita lakukan sesering mungkin ya. Berapa kali sehari itu? Oh ya, kalinya kan tiap gantung dari kita. Tiap selesai makan. Iya, mandi. Kita kan harus cuci tangan. Nah, cuci tangan. Ayo kita sama biasa perhatikan. Kok saya kan tidak ngobrol? Iya. Yang harus cuci tangan yang pertama itu setiap selesai buang air kecil dan buang air besar. Sama seperti tadi ya, kita harus menggunakan air yang mengalir bersih dengan menggunakan sabun. Yang kedua, itu sebelum kita menyentuh makanan. Ya, kenapa kita perlu cuci tangan sebelum kita menyentuh makanan? Biar kaki. Iya betul, supaya nggak kena kuman. Karena kan sampai sengaja kita tidak tahu apakah Biar kenyang. sebenarnya kita telah memegang atau menyentuh sesuatu yang ada kuman. Yang ketiga, ini sepulang berkuliah atau bermain. Siapa yang suka main? Saya itu. Ya, semuanya pasti suka main ya. Nah, sepulang main, apakah kalian pernah nggak tidak cuci tangan? Pernah. Sampai kaki dulu. Jadi sepulang main, kita tuh harus cuci tangan. Yang paling ini sebelum tidur. Jadi kan sebelum tidur kita itu perlu cuci tangan, cuci tangan. Kaki juga nggak dicuci, Bu? Cuci dong. Ada yang cuci tangan doang. Iya, tapi kan sama kaki juga dicuci. Nah, tadi kan kita sudah belajar cara membaca kata-kata yang memiliki suku kataku. Sekarang bacalah beberapa suku kata yang ada di depan. Siapa yang mau coba angkat ini?
KA dibaca tak, dibaca tak, jadinya tak. Siapa yang mau coba dari gambar yang kedua? Suster. Ya suster. Iya. Ya, terus yang ketiga siapa yang mau coba? Saya saja, Bu. Ya, ayo Pak. Ini C aja. Yang untuk tangan kembali ke atas. Nah, yang ketiga siapa lagi yang mau coba? Halo, Bu. Selanjutnya yang keempat siapa? Ya, Mbak Nur. Ya, betul. Yang keempat, yang selanjutnya? Ini. Desa Janusi. Ya, udah pada pintar baca semuanya ya. Bu, ini anak bisa baca, Bu. Soalnya dia berani. Soalnya dari tadi diam terus ya. Ini masih pada semangat ya? Ada speaking dulu, semuanya berdiri. Siapa yang mau berdiri? Mas Ijal. Ijal, ayo Mas Ijal. Di depan. Terbuka muka. Depan. Nanti Mas Ijal sama-sama dulu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, Semakin jadi berdua jadilah jembatan. dua jari kanan, Dua jari kiri, ku gabung jadi empat. jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan. Jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Jadilah tepuk tangan. Sekali lagi. Semuanya nyanyi. Yuk, 1, 2, 3 ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, Ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat. Jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan. Jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Jadi tepuk tangan. Lagi buka. Nah, sudah. Ini ibu ada tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya ibu bagi yang pertama ada kelompok 1 Mbak Nur, Mbak Nini, Ferminda sama Laila. Kelompok 2 ada Mbak Arum, Mas Ijal, Jesa sama Suster. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ibu udah selesai. Bu, ini waktunya berapa? Ibu beri waktu 10 menit ya, cukup nggak? Oh, kurang Bu, 1 jam. Baik, beri waktu. Nah, untuk PDD ini, di sini kalian tulis dengan nama anggota kelompok. Terus kemudian untuk kegiatan satunya, berilah tanda sila atau centang dari tabel yang ada ini. Apakah dari gambar ini termasuk makanan bersih atau makanan kotor? Terus untuk kegiatan yang kedua, kalian cocokkan antara hewan dengan nama hewan, yaitu dengan ya
Ya, Saya udah ibu. Oh iya ibu masih ada kegiatan dua ya ibu. Ibu, lapar ini. Bentar lagi pulang kok. Ini masih ada pekerjaan kesulitan. Jadi mbak ini kan gambar yang kedua ada atas, terus gambar sama yang di bawah. Gimana nomor satu udah belum? udah Bu, kami kerja. Jangan ini, saya jangan dorong dua. Oke, semuanya udah ya. Nah sekarang semuanya presentasi ke depan. Sekarang yang mau presentasi Saya, kelompok Ibu. ya kelompok satu. Presentasinya 2 orang ya. Pertama, yang satu bacakan yang kegiatan 1 dan yang kegiatan 2. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggotanya saya sendiri Dunia Andriani, ada Nura Priyani sama Laila Syakila. Pada kegiatan 1 disuruh centang mana kegiatan-kegiatan yang tidak bersih bersama keterangannya. Nah, gambar pertama ini tidak bersih yang termasuk aman karena makanan yang diletakkannya itu tidak ada bentuknya. Terus gambar kedua ini sudah dikatakan bersih karena makanan yang ada di etalase karena sudah tertutup. Terus gambar yang ketiga juga sudah dikatakan bersih karena makanan yang berada di plastik sudah dikantongi. Terus gambar yang keempat itu tidak bersih karena makanan yang dihindari banyak lalatnya. Terus gambar yang kelima itu dikatakan bersih karena makanannya yang terbuka karena bisa saja lalat masuk. Ya gimana jawaban dari kelompok 1? Nah, betul. Nah selanjutnya untuk kegiatan 2. Ini mencocokkan dari gambar 1 sampai gambar 5 yang akan dipresentasikan oleh saya. Teman-teman, ini kan gambar kelinci, berarti kelinci itu udah. Nomor 2 itu gambar katak. Katak itu berarti namanya sesuai dengan namanya yaitu katak. Terus yang ketiga itu kijang. Kijang itu di paling bawah kijang. Kijang. Untuk 4 itu hurufnya kakak tua. Ini namanya kakak tua. Yang kelima itu ada keledai, itu ada. Udah. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Jawabannya sama Bu. Ya nggak apa-apa dipresentasikan. Beda. Kan satu soal, makanya jawabannya sama. Ibu Desa nggak berani maju. Desa nggak berani maju. Katanya bisa baca. Ya lah, kami kan ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 dan desa ada Mbak Agung, ada Mbak Natilde. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami, yaitu dari kegiatan 1. Berilah tanda silang untuk makanan yang kotor dan tanda silang untuk makanan yang bersih. Nah, di sini ada contohnya gorengan di sini. Kegiatan pertama ini. Nah, di gorengan ini tidak memiliki tutup oleh karena itu makanan ini tidak sehat karena banyak mengandung kuman dan bakteri. Ya betul ya. Ya selanjutnya gambar yang nomor 2. Nah, yang kedua ini makanannya. Kami tidak ada. Ini makanan yang di etalase. Kita kan satu kelompok. Ini makanan yang ada di dalam etalase ya. Nih, jadi makanan ini termasuk makanan sehat karena terlindungi.
Nah, terus yang ini yang ketiga ini ada kerupuk ya kalau nggak salah. Di dalam plastik nih. Plastik ya. Di dalam plastik. Jadi makanan ini termasuk golongan makanan yang sehat karena terbungkus rapi, terhindar dari kuman-kuman dan kotoran plastik. Kan plastiknya doang kotor, tapi dalamnya enggak. Kalau kata orang tua jangan menilai orang dari sampulnya. Nah, yang keempat ini termasuk makanan yang banyak dikandung mineralan. Jadi itu makanannya udah nggak sehat, udah mengandung banyak penyakit. Jadi kalau teman-teman kalian beli makanan yang tidak ada lalat, jangan beli, nanti sakit perut. Ya, terus selanjutnya gambar yang Ini makanan yang di dalam toples, yang rantak, yang terbuka, termasuk makanan yang tidak sehat sebenarnya. Ya, tapi jawaban dari kelompok 1 salah ya. Kelompok 2. Jadi Ya, jawaban dari kelompok 2 salah. Ini makanannya tidak tidak sehat. sehat. Ya. Mohon maaf, kami hilap di sini. Selanjutnya Yang kedua, Baik, kegiatan hari ini kami disuruh memberi garis sesuai dengan nama hewan. Yang pertama ada kelinci. Garisnya menunjuk ke nama hewan yang nomor 2. Yang gambar kedua ada gambar kata. Garisnya menunjukkan kepada nomor 4. Nomor 3 ada kijang, garisnya menunjukkan ke hewan 5. Yang keempat ada kakak tua, garisnya menunjukkan ke hewan yang pertama. Yang kelima ada keledai, menunjukkan ke nomor 3. Ya, betul ya, jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok D. Nah, Nana, kira-kira tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Teman. Terus? hewan. Jadi ini untuk kesimpulannya, kuman adalah binatang yang amat kecil dan menyebabkan penyakit yang dapat membuat kita menjadi sakit. Agar terhindar dari kuman, kita harus pakai masker, menutup mulut kalau bersinar batuk dan juga mencuci tangan dengan air yang mengalir. Nah, itu makanya nih, gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ya, senang, harus selalu bersemangat, harus selalu happy. Nah, itu cukup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau bagikan soal evaluasi dulu. Ini dikerjakan di rumah ya. Iya. Itu dikerjakan di rumah. Boleh minta bantuan kepada orang tua, kakak aja boleh. Boleh kalau kakaknya bisa baca boleh. Ya, kalau kakaknya bisa baca itu boleh juga sama tetangga juga boleh. Sama om. Iya, semuanya boleh.